pemirsa, senang sekali bertemu dengan program Plus Minus KCTV by UNESA kali ini dan spesial dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Surabaya yang ke-56. Dalam rangka Dies Natalis kali ini begitu banyak hal yang sudah dilakukan, diantaranya adalah kerjasama yang merupakan langkah inovasi dan kolaboratif di bidang pendidikan dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang punya komitmen sama untuk berkontribusi memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Dan hari ini bertempat di Laboratorium Merdeka Belajar Universitas Negeri Surabaya baru saja dideklarasikan Yayasan Pendidikan Peduli Pendidikan Kota Pahlawan, dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di sini seperti apa bentuk program-program yang akan dikerjasamakan dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Nur Hasan yang akrab disapa Cak Hasan. Sehat, Cak Hasan? Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Selamat pagi. Ya, baik. Yang kedua adalah Bapak Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya yang sekaligus sebagai Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Kota Pahlawan, ada Bapak Dr. Bahrul Amik. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Sehat selalu ya Pak Bahrul. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah berkenan. Baik, yang ketiga pemirsa ada Bapak Kunjung Wahyudi MSI, beliau adalah Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur. Sehat selalu Pak Kunjung. Sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di KCTV pada hari ini. Baik pemirsa, kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Yang pertama saya akan ke Cak Hasan dulu. Cak Hasan, baru dipilih sebagai Ketua Pembina Yayasan Peduli Pendidikan Kota Pahlawan. Bagaimana rasanya dan harapannya sebenarnya untuk semangat menggelorakan inovasi pendidikan di UNESA itu seperti apa? Ya, pendidikan di UNESA terkait dengan berdirinya yayasan yang kita gagas bersama waktu itu. Jadi kita memikirkan dan akan memotong rantai keluarga yang tidak sukses di bidang ekonomi. Maka teman-teman berpikir bagaimana kalau putra-putrinya yang tidak memiliki persoalan biaya itu kita bisa bantu. Maka kita diskusi, kemudian mendirikan yayasan itu. Saya langsung saja komandannya beliaunya, oke, prinsipnya karena di UNESA sendiri sudah menyiapkan beberapa model beasiswa UNESA dari anggaran UNESA sendiri. Jadi ada program prestasi keagamaan, semua agama kita beri beasiswa. Jadi mulai 0 tahun sampai selesai dia, gratis semuanya. Kemudian ada beasiswa prestasi keolahragaan dan seni. Kemudian ada beasiswa anak tidak mampu yang mempunyai akademis ketika di SMA. Dan tambahan lagi yang baru yaitu prestasi untuk pembinaan kepemimpinan. Jadi ketua OSIS. Itu ketua OSIS dan sebagainya itu kita beri beasiswa. Untuk jadi khusus itu juga baru, ini pun semuanya karena juga harapan dari Mas Menteri Pendidikan kita harus ada inovasi, harus memberi peluang pada adik-adik kita, pada masyarakat kita yang tidak mampu melakukan studi lanjut. Iya. Kemudian kalau bentuk kerjasamanya seperti apa Prof? Hari ini kan kebetulan juga melakukan MOU dengan pihak-pihak diantaranya dengan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ya. Konkretnya nanti? Ya, konkretnya kerjasama ini menyikapi, mengimplementasikan bagaimana harapan Mas Menteri dengan Merdeka Belajar itu, Kampus Merdeka. Jadi kita nanti berkolaborasi dengan Unitomo, dengan Komisi Pendidikan, itu beberapa mahasiswa kita dengan 20 SKS yang 20 sampai 20 2 kali 20 kalau di luar kampus, yang 20 harus di dalam kampus, beda prodi, itu bisa kita lakukan. Sehingga pelaksanaan implementasi dari Merdeka Belajar ini betul-betul kita bisa melakukan dengan baik. Sambil nanti dievaluasi apa yang kurang dan sebagainya itu. Karena ini barang baru. Betul. Dan memang kreativitas dan inovasi itu diperlukan dan kita tidak boleh takut gagal. Kita harus tangguh dan berani melakukan perubahan-perubahan itu. Kita tidak
tidak lagi melompat tapi ada transformasi artificial intelligence yang luar biasa. Itu yang kita harapkan bisa menjadikan percepatan implementasi itu. Karena harapannya Mas Menteri kan mahasiswa kita punya soft skill yang luar biasa. Tidak hanya kemampuan dan berani bertarung Prof, berkompetisi. akademis saja, tapi harus mempunyai kemampuan lain yang bisa membantu mereka. Terima kasih Cak Hasan. Saya ke Bapak Dr. Bahrul Amik nih di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Sampai akhirnya mendirikan Yayasan Peduli Pendidikan. Sebenarnya apa yang dilihat kampus selama ini berkait dengan dunia pendidikan? Oke, jadi yayasan ini memang menurut saya menarik ya, karena dideklarasikan 2 rektor gitu ya. Jadi bayangin 2 rektor mendeklarasikan sebuah yayasan ya. Dan ini didirikan pada momentum 10 November Hari Pahlawan. Ketika dulu Surabaya ini dikepung sama Inggris gitu ya, dan diultimatum oleh Inggris, ayo bawa bendera putih, taruh, serahkan senjatamu. Dijawab oleh arek-arek Surabaya itu. Dijawab oleh arek Surabaya, kami tidak gentar dengan Inggris, Pak. Sampai darah kami membuat kain putih menjadi merah putih, kami tidak akan gentar, merdeka atau mati. Itulah arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan yang baru dideklar oleh Bung Karno saat itu, Pak Ujo. Nah, semangat ini menjiwai kami, saya terutama dengan Pak Rektor, Prof. Nur Hasan, dan teman-teman di yayasan. Ada persoalan yang belum selesai terkait dengan pemerataan pendidikan, terutama akses pendidikan bagi orang tidak mampu. Betul. Di Surabaya itu ada loh masih orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi, yang tidak hanya diberi duit saja, jangan-jangan diberi duit dianggap selesai, enggak. Harus ada evaluasi, dimonitor, bener nggak duit yang kita berikan untuk anak-anak sekolah ini bisa merubah sosial ekonomi mereka nggak ke depan. Jangan sampai anaknya tukang tambal ban, disekolahin dengan beasiswa, dari SMP, SMA dibiayai, lulus jadi tukang tambal ban, terusin orang tuanya lagi. Jadi sekali lagi kita ingin memotong mata rantai itu. Nah, yayasan ini tidak hanya mencarikan sumber biaya, tetapi juga mengontrol, itu yang penting. Dan saya bersyukur karena bisa berkolaborasi dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan, yaitu Profesor Nur Hasan, yang saya mengenal beliau sudah sejak lahir mungkin sebagai orang yang punya kepedulian sosial. Betul. Terbukti dari tadi dikatakan UNESA bagaimana program-program sosialnya terhadap anak yang tidak mampu. Ini buat saya juga menjadi pelecut dan kepercayaan buat saya dari Prof. Nur Hasan untuk menakodai yayasan ini. Saya berharap banyak kita bisa berkontribusi pada pemerataan dan akses pendidikan di Surabaya dan sekitarnya. Kalau untuk yang menjadi sasaran, targetnya nanti kota Surabaya dulu atau bagaimana Pak Bahrul? Katanya dakwah itu kan di sekitar dulu ya, Prof. Sekitar dulu, ya Surabaya dulu, nanti kemudian kita berkembang gitu ya. Oleh karena itu, wahai orang-orang kaya gitu ya, sisihkan rezekimu. Yayasan ini di sini, yayasan. Ya, jadi kita akan salurkan dengan amanah, betul-betul tidak hanya menyampaikan, tetapi juga mengawal bantuan itu untuk sampai dengan goal yang kita tuju. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Saya ke Pak Kunjung Wahyudi nih Pak, dari Komnas Pendidikan Jawa Timur. Sebenarnya selama ini yang dilihat wajah pendidikan itu seperti apa sampai akhirnya kita harus kerjasama kolaboratif gitu dengan beberapa pihak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi terkait bagaimana sih kondisi pendidikan? Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Bahrul maupun Prof. Hasan bahwa pemerataan pendidikan belum merata. Ini belum merata. Tidak perlu kita bicara Jawa Timur. Di Surabaya sendiri ternyata juga belum. Nah, ketika bicara ini belum merata, maka di situ ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang mana kemarin kami tahun 2019 diundang oleh DPR RI. Untuk apa? Melakukan revisi undang-undang dinas ini. Apa yang perlu direvisi? Ternyata birokrasi. Jadi kita mau mangkas ini birokrasi yang sebenarnya tidak perlu, akhirnya menghambat pemerataan tadi. Nah, kalian tadi oleh Prof. Hasan, wah ini hal-hal yang terkait dengan pendidikan tadi, anak yang tidak mampu diterima di sini, apalagi disabilitas, ini harus menjadi perhatian kami. Nah, disitulah latar belakang itulah kami mau berkolaborasi dengan siapapun, tidak hanya perguruan tinggi, karena kami ini kebetulan mulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian juga ada pondok pesantren, kemudian disabilitas dan juga
ABK. Nah, khusus terkait ABK disabilitas, saya sangat berterima kasih dengan Prof Hasan, di mana di UNESA ada di situ, gitu loh. Jadi program itu ternyata dilaksanakan di UNESA, maka kami dengan senang hati melakukan MOU untuk apa? Ayo kita bareng-bareng, kita bantu untuk anak disabilitas, bahkan kami akan ngawal ketika lulus di perguruan tinggi sini di UNESA, kita akan bantu sampai mendapatkan pekerjaan. Inilah yang kita inginkan dari Komnas Pendidikan. Sinergi dengan Iya, yayasan berarti. bersinergi Iya, di situ. iya. Bisa sinergi. Bahkan kami sudah menyekolahkan sampai S2. Betul. Kita beasiswa. Nah, itu, oke. Kita beri beasiswa itu. Ya, anak berkebutuhan Iya. khusus itu. Oke. Baik. Ya, itulah yang mau kita berikan. Dan semua sarpras ini harus ramah. Ramah Ramah disabilitas ya. Jadi apa itu gedung, semua gedung itu harus ada, sudah semuanya. Termasuk kemarin masuk penerimaan mahasiswa baru kan ada jalur disabilitas Jalur Prof, khusus yang untuk prestasi. anak berkebutuhan khusus. Ya, baik. Sebenarnya harapan yang dicita-citakan untuk dunia pendidikan ini seperti apa nanti, Prof? Kalau dari UNESA Jadi sendiri. mimpinya itu ada pemerataan tadi, pemerataan. Jadi agar survive lah Ya, masyarakat kita, taraf ekonominya jadi baik ya, karena pendidikan. Tadi tidak hanya memberi uang saja yayasan ini, tapi juga mendampingan, ya, mengawal kata beliaunya, mendampingi sampai mereka mempunyai pekerjaan. Itu penting. ya. Tapi pemerataan pendidikan itu, kemarin saya 2 minggu yang lalu ada kabupaten kota minta Pak Rektor tolong masyarakat kami diberi pembelajaran sampai punya ijazah SMA. Berarti artinya apa? Kan mereka masih banyak yang lulusan SD, Ya. lulusan SMP itu masih banyak di Jawa Timur. Ya. Iya. Ya. Itu terjadi dan kita siapkan betul nanti ikut paket-paket itu. Untuk penyetaraan. Ya. Mungkin yang perlu saya tambah, jadi ketika Prof Hasan menyampaikan tadi ada kabupaten kota yang seperti itu masih lulusan SD, SMP, kebetulan di 2021 nanti kita, kemudian saya berkomunikasi dengan Bu Gubernur Iya. sama Pak Wakid, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, akan ada program kesetaraan. Nah, program kesetaraan ini otomatis saya akan gandeng perguruan tinggi. Nah, tujuannya apa? Ini khususnya di pondok pesantren, itu ada 6.000 pondok pesantren, itu pengasuh-pengasuhnya itu sebenarnya wis pinter. Tapi secara formal, pendidikan formalnya itu belum gitu loh. Nah, harapannya mereka kan sebenarnya tidak perlu ketika ikut paket A harus 6 tahun, paket B 3 tahun kan terlalu lama. Nah, nanti inilah akan kita godok bersama dengan UNESA, juga dengan Unitomo, perguruan tinggi yang lain, kita coba kita olah supaya ini tidak lama gitu. Iya. Jadi ketika mereka misalnya cukup dikasih tugas yang setara dengan lulusan SD, ya udah ini dianggap lulus. Nah, kemudian dia melanjutkan ke paket B. Itu juga ketika paket B dia sudah bisa, ya langsung aja ke paket C. Nah, itu yang nanti coba kita lakukan. Harapannya kalau ini dilakukan dengan bersama-sama berbagai pihak bisa dengan Betul. cepat ya, Ya, Pak, betul. diimplementasikan. Baik, saya ke Pak Bahrul ini Pak. Kalau boleh tanya nih Pak, UNESA kan Dies Natalis ke-56. Sebenarnya dalam pandangan Pak Bahrul seperti apa selama ini kiprah UNESA Pak di dunia pendidikan? Kalau tadi Pak Kunjung sudah mengatakan tentang disabilitas. Ya, saya kira UNESA ini nomor 1 di Indonesia untuk urusan lembaga penyelenggara prodi-prodi kependidikan, sudah nomor 1 gitu ya. Dan di bawah Prof Nur Hasan akan dibawa tidak hanya baik di bidang itu nampaknya ya yang ingin di visinya beliau, sehingga UNESA sekarang menurut saya lebih ramah, lebih terbuka gitu ya, dan kental banget dengan karakter beliau selama ini gitu ya. Itu yang beliau coba dan betul-betul sudah terbukti gitu ya di UNESA, sudah mulai itu. Saya terus terang aja ketika ber-MOU dengan UNESA, dengan Pak Nur Hasan, saya bilang, Prof, Unitomo ini butuh SDM, SDM doktor, Prof. Iya. Kami sekolahin dosen-dosen kami ke tempatnya Prof Nur Hasan, tapi kami nggak mau dosen-dosen kami itu punya kendala teknis, non-teknis. Karena kuliah S3 itu kendala non-teknis yang banyak. Akademiknya oke, tapi kendala non-teknisnya itu banyak. Dosennya yang begini, minta syarat begini. Nah, saya bilang, Prof, kalau UNESA modelnya seperti itu, Prof,
susah Prof, kami mau ngirim dosen ke tempatnya Prof. Nur Hasan. Dan beliau bisa putuskan kendala-kendala non teknis itu bisa selesai. Dan cepat. sekarang prodi saya misalnya Magister Teknologi Pendidikan lengkap tuh doktornya tuh, sudah punya 5 doktor. Ya. Karena kita dengan menjalin MOU dengan UNESA. Jadi saya harap mudah-mudahan Prof. Nur Hasan diberikan kesehatan untuk membawa UNESA ini ke arah yang jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Itu benar kalau saya itu deh. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Terakhir saya ke Pak Kunjung, harapannya di Dias Natalis UNESA ke-56. Baik, terima kasih. Jadi ketika Dies Natalis usia 56 ini kan sudah dewasa. Ya. Jadi di bawah kepemimpinan Prof. Hasan, saya baru kenal sebenarnya. Tapi saya melihat beliau geraknya cepat, malah mengalahi yang muda-muda ini. Nah, maka masih muda, Pak. masih muda, 17 tahun. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa UNESA nanti akan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ami, nomor 1 di Indonesia. Tapi jangan nomor 1 doang. Tapi bagaimana ketika melayani guru-guru dari daerah, kabupaten, kota. Karena apa, Prof, di kabupaten kota banyak yang mengadu ke kami juga terkait studi lanjut. Ya. Nah, inilah yang perlu diterima ya oleh UNESA, ditampu bahwa mereka ini butuh. Nah, karena apa? Karena pendidikan ini tidak hanya akademisnya, tetapi juga yang non akademis. Nah, inilah harapan kami UNESA lebih lagi supaya apa? Supaya benar-benar nomor 1-nya itu sempurna. Itulah. Terima kasih. Kemaslahatan buat. Oh iya, kita harus bantu. Tidak boleh mempersulit orang. Baik, terima kasih Pak Kunjung. Prof, kita sesaat lagi 19 Desember, usia kita tepat 56 dan ini tinggal beberapa hari lagi. Gimana Prof harapannya? Jadi harapannya adalah saya berharap Civitas Akademika bisa bersama-sama dan bisa bekerja sama untuk menjaga marwah UNESA ke depan lebih baik. UNESA harus 1 langkah di depan. UNESA tidak boleh lagi lemot, kemudian karena di era industri 4.0 ini diperlukan insan-insan SDM yang tangguh, berani berkreasi, berani berinovasi, dan membuka diri untuk berkolaborasi, yang pada akhirnya mampu beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi di era ini, kita akan jadi pemenang. Siapapun, individu, kelompok, bahkan lembaga kita yang kita cintai ini, ketika kita semuanya mampu beradaptasi dan mau cepat bergerak, tidak lagi bahwa ini, loh kok mendadak, tidak ada mendadak sekarang. Semuanya serba cepat, transformasi digital ini perlu percepatan, maka tidak boleh lagi kita SDM kita untuk leha-leha. Sehingga harapannya presiden yang sudah ditanyakan oleh presiden kita bahwa di periode ini adalah meningkatkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Baik, amin. Jadi, semoga dari bisa UNESA untuk Indonesia maju. Baik, amin. Semoga bisa terwujud apa yang dicita-citakan kita bersama ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Cak Hasan sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Bahrul Amik, sehat selalu. Pak Kunjung, terima kasih. Mudah-mudahan terus berkiprah di dunia pendidikan. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Rektor UNESA, Prof. Dr. Nur Hasan, kemudian ada Bapak Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Bapak Dr. Bahrul Amik, dan juga dengan Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Bapak Kunjung Wahyudi MSI. Semoga apa yang kita cita-citakan yaitu aksesibilitas dan pemerataan dunia pendidikan di Jawa Timur, baik khususnya maupun di Indonesia, itu bisa terwujud dengan bekerjasama, langkah kolaboratif kerjasama semua pihak. Baik, demikian tadi obrolan kita di program Plus Minus KCTV by UNESA. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube kami KCTV by UNESA. Saya Vinda Maya, sampai bertemu di program Plus Minus edisi berikutnya. Sampai jumpa. UNESA 1 langkah di depan.